It's all covered in today's China Truths. Setelah festival musim semi, para pekerja migran bersiap untuk kembali ke kota. Akankah mereka masih berangkat pada tanggal 3, 6, dan 9 bulan lunar seperti sebelumnya? Beberapa berangkat pada tanggal 9, beberapa pada tanggal 6, dan yang lain bahkan lebih awal di tanggal 3. Seringkali liburan bahkan belum usai. Namun, mereka harus meninggalkan orang tua, kakek nenek, dan anak-anak untuk bergegas kembali bekerja. Sekarang, sebagai orang parubaya, terutama banyak pekerja migran parubaya, hal yang paling memalukan adalah mereka tidak bisa kembali ke desa, juga tidak bisa tinggal di kota. Tidak ada pekerjaan di sini, dan orang-orang tidak ingin bertani di sana. Mereka tidak bisa tinggal di kampung halaman mereka, namun mereka juga tidak bisa pergi ke negeri asing. Anda bisa tinggal di desa, tetapi penuh dengan kesunyian tanpa ada yang bisa dilakukan. Di kota penuh harapan, tetapi tidak ada tempat bagi Anda untuk tinggal. Sekarang, banyak orang China harus menghadapi kenyataan yang suram. Pengangguran. Seorang wanita berusia 36 tahun yang bercerai dan menganggur berkata, "Saya merasa tidak tahan lagi sejak saya menganggur. Saya merasa semakin tersesat dan tidak mampu keluar dari situasi saat ini. Saya tidak tertarik pada apapun. Tekanan sewa dan beban 3 kali makan sehari membuat saya semakin cemas. Saya melihat dompet saya menyusut setiap hari. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan di hari-hari mendatang. Saya tidak berani meminta uang kepada keluarga karena saya tidak sanggup memberitahu mereka bahwa saya sudah lama tidak bekerja. Saya hanya tidak ingin menambah kekhawatiran mereka dan membuat mereka cemas, yang sebenarnya akan menambah tekanan pada saya. 就是不想给他们徒增烦恼，让他们干着急。这无形当中也会给自己形成一种压力。 Saya kelahiran tahun 1984. Tahun ini saya berusia 41 tahun dan sudah menganggur selama 1,5 tahun. Hari ini saya pergi wawancara di 2 perusahaan dan ditolak. Alasannya, saya terlalu tua. Ketika saya membuka aplikasi rekrutmen, pekerjaan yang direkomendasikan kepada saya adalah di bidang pengiriman makanan, layanan kurir ekspres, tata graha, keamanan, dan layanan transportasi daring seperti Didi. Saya sudah menganggur selama 7 bulan. Saya akan berusia 30 tahun pada bulan Juli tahun ini. Saya tidak punya tabungan, tidak punya rumah, dan tidak punya mobil. Saya lulus dari Boston University pada tahun 2016 dengan gelar di bidang film dan televisi. Sudah hampir 7 bulan sejak Agustus lalu, dan saya belum memiliki pekerjaan formal dengan 5 asuransi sosial dan 1 dana perumahan selama waktu ini. Berapa banyak dari Anda yang mengatakan kepada orang tua Anda bahwa Anda pergi bekerja setelah tahun baru, tetapi kenyataannya pergi mencari pekerjaan atau bahkan tidak menerima undangan wawancara dan akhirnya tinggal di kontrakan sepanjang hari? Saya bertanya-tanya apakah para penganggur merasa cemas sekarang. Saya kehilangan pekerjaan karena perusahaan saya tiba-tiba tutup dan saya belum membayar jaminan sosial selama lebih dari setahun. Saya mencari pekerjaan tahun lalu dan sejauh ini telah menghubungi hampir 8.000 perusahaan. Sebelum tahun baru, ketika saya memikirkan tentang menjadi penganggur, saya bisa menghibur diri dengan alasan seperti, tahun baru Imlek akan segera tiba. Tidak ada pekerjaan yang bagus. Atau, mari kita lihat setelah tahun baru. Tetapi sekarang tahun baru Imlek telah usai, saya cemas dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Memikirkan tahun lalu, saya berkeliaran tanpa tujuan seperti banyak orang lain, tinggal di hampir 30 hotel, dan berbicara dengan hampir 200 orang. Faktanya, terkadang saya harus keluar bahkan ketika saya tidak memiliki wawancara yang dijadwalkan karena saya harus menanggung tekanan psikologis yang besar dari orang tua saya di kampung halaman. Lambat laun, saya mulai lebih suka bersembunyi sendirian di sudut kamar saya, bahkan tidak menyalakan lampu. Terkadang, meskipun saya tahu tidak akan ada pembaruan pekerjaan di tengah malam, saya masih terbiasa membuka aplikasi rekrutmen hingga lewat pukul 3 pagi. Mungkin beberapa orang akan menyuruh Anda untuk mencari pekerjaan sementara sebagai transisi. Tetapi yang tidak mereka pahami adalah jika Anda berada dalam industri atau lingkaran tertentu, Anda mungkin tidak akan pernah bisa keluar darinya. Beberapa mungkin mengatakan bahwa Anda kurang kemampuan dan ambisi, tetapi jangan biarkan pendapat dan kata-kata orang lain mendikte langkah Anda. Mereka yang belum pernah mengalami ini tidak dapat benar-benar berempati dengan Anda, tetapi Anda harus percaya bahwa fase ini akan berlalu. Bahkan di Shanghai, kota tingkat pertama di China, pengangguran adalah masalah serius. A first-tier city in China, unemployment is a serious issue. Kampanye revitalisasi pedesaan akan dimulai pada tahun 2025. Sebelum tahun baru Imlek, staf pemerintah daerah mengunjungi kamar dagang, mendorong kami untuk kembali ke kampung halaman untuk memulai bisnis dan berinvestasi. Ketika saya pulang untuk tahun baru, sekretaris desa juga melacak ini. Siapapun dari desa yang berbisnis di luar sedang dihitung.
Kebijakan pemerintah China sekarang adalah untuk merevitalisasi pedesaan dan mendorong kaum muda untuk kembali ke kampung halaman untuk memulai bisnis. Tetapi saya mengamati bahwa 95% bisnis perkotaan merugi. Sangat sedikit yang menguntungkan dan sebagian besar berjuang. Kota-kota sudah terlalu jenuh. Tetapi apa yang bahkan bisa kita lakukan di pedesaan? Tampaknya retorika mewah PKC tentang mendorong kaum muda untuk kembali ke kampung halaman dan memulai bisnis tidak lagi membodohi orang biasa. Di bawah tekanan pekerjaan, mereka yang memiliki hipotek paling menderita. Saya mengucapkan selamat kepada mereka yang belum membeli rumah. Anda telah berhasil menghindari jebakan besar, yang super besar. Saya membeli rumah tahun lalu dan sejauh ini nilainya telah turun 500.000. Saya harus membayar 6.000 yuan cicilan setiap bulan, bahkan belum termasuk bunga. Sekarang, saya akhirnya mengerti apa yang dimaksud orang ketika mereka berkata, Anda bekerja setiap bulan, tetapi sebenarnya Anda bekerja untuk bank. Pada tanggal 10 setiap bulan, 6.000 yuan secara otomatis didebet dari rekening bank saya. Ini menyakitkan. Ini adalah uang yang saya peroleh dengan susah payah, tetapi sekarang hilang. Ketika pertama kali membeli rumah, saya impulsif. Saya telah menyewa selama bertahun-tahun dan ingin memiliki tempat sendiri untuk merasa lebih aman dan mandiri. Tetapi kenyataannya, menyewa lebih baik. Tekanan finansial tidak begitu besar. Cicilan bulanan saya 6.000 yuan, sedangkan gaji saya 12.000 yuan. Saya akhirnya membayar 10.000 yuan ke bank setiap bulan. Ini membuat saya marah. Lebih buruk lagi, rumah saya telah kehilangan nilai 500.000 yuan, dan itu bahkan belum termasuk bunga. Jika saya memasukkan bunga, kerugiannya bahkan lebih besar. Kecuali Anda membeli rumah untuk pernikahan atau alasan penting lainnya, orang-orang seperti kita seharusnya tidak pernah membeli rumah. Sungguh, tidak pernah. Ini terlalu menakutkan. Tahukah Anda berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan di Shanghai tahun ini? Situasi pekerjaan saat ini sangat buruk. Banyak orang masih berada di kantor pada pagi hari hanya untuk mendapati tim mereka dibubarkan dan di-PHK pada sore hari. Alasan utamanya masih kondisi ekonomi yang buruk. Saya punya klien yang bekerja di sebuah perusahaan selama lebih dari 2 tahun. Sekarang bos tidak punya uang untuk membayar gajinya. Dia mengajukan keluhan ke departemen terkait, tetapi pada akhirnya dia hanya menerima 40% dari upahnya. Sekarang dia terpaksa pulang. Banyak orang beralih ke pengiriman makanan sementara setelah kehilangan pekerjaan, termasuk banyak mantan pekerja kantoran kerah putih. Saya punya gelar sarjana. Pekerjaan terakhir saya di kantor, tetapi setelah saya berhenti, saya mulai bekerja sebagai pengantar makanan. Anda adalah raja pesanan. Berapa jam Anda bekerja sehari? Jika semuanya berjalan lancar, sekitar 14 hingga 15 jam. Jika tidak, bisa memakan waktu 17 hingga 18 jam untuk menyelesaikan lebih dari 100 pesanan. Tetapi sekarang dengan ekonomi China yang memburuk dengan cepat, bahkan pengiriman makanan pun menjadi semakin sulit. Jika Anda belum menemukan pekerjaan, jangan datang ke Shanghai. Cari pekerjaan dulu, baru datang. Jika tidak, Anda tidak akan menjadi orang yang sama setelah datang ke sini. Jika Anda tidak dapat menemukan pekerjaan, Anda dapat mencoba pengiriman makanan terlebih dahulu. Sekarang, tepat di bawah stasiun kereta bawah tanah kami, lebih dari 20 pengantar makanan duduk di pinggir jalan pada siang hari. Tidak ada pesanan, tidak ada pekerjaan. Tahun lalu, teman saya melakukan pengiriman makanan saat transisi antar pekerjaan, dan dia masih bisa menghasilkan 200 yuan sehari. Tetapi dilihat dari jumlah pesanan makan siang saat ini, mereka hampir tidak bisa menghasilkan 100 yuan sehari. Krisis pengangguran China sudah jelas. Seorang blogger wanita memprediksi bahwa sebagian besar orang China tidak akan bertahan secara finansial hingga tahun 2025. Jujur saja, banyak orang mungkin tidak ingin mendengar ini, tetapi sebagian besar dari kita mungkin tidak akan bertahan hingga tahun 2025. Terlalu sedikit uang yang beredar di pasar. Perusahaan-perusahaan besar melakukan PHK besar-besaran dan rantai modal usaha kecil telah runtuh. Barang-barang pedagang menumpuk tidak dapat dijual. Orang-orang biasa kesulitan mencari pekerjaan dan pendapatan menyusut. Uang menjadi semakin langka, bisnis sulit dan hidup bahkan lebih sulit. Usaha kecil yang mencoba bertahan berada di ambang kehancuran. Apakah ini hanya kemunduran sementara atau kenormalan baru? Akankah kita semua selamat? Kekhawatiran ini mencerminkan kecemasan mendalam yang dirasakan banyak orang tentang masa depan. Meskipun PKC berjuang untuk menerapkan kebijakan efektif untuk mengatasi pengangguran, mereka terus menghasilkan solusi yang salah arah. 15.000 orang kaya China meninggalkan China tahun lalu.
Menurut laporan baru dari perusahaan imigrasi investasi Henley & Partners, diperkirakan 15.200 orang kaya China dengan kekayaan investasi $1 juta atau lebih pindah dari China pada tahun 2024, dan jumlah orang kaya yang hilang dari imigrasi melebihi negara lain manapun. Tujuan imigrasi paling populer bagi orang kaya China adalah Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Singapura, Jepang, dan Hong Kong. Tren imigrasi orang kaya China ke luar negeri telah berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi frustrasi dengan sistem politik otoriter Beijing meningkat selama periode nol COVID dan semakin banyak jutawan China mempercepat imigrasi mereka setelah pembatasan COVID dilonggarkan. Al Jazeera melaporkan pada tanggal 8 Januari bahwa 5 tahun yang lalu, Mang Jian datang ke Hong Kong dari Shanghai untuk membeli hadiah ulang tahun khusus untuk dirinya sendiri, asuransi penyakit kritis. Saya tidak percaya bahwa sistem perawatan kesehatan dan pasar asuransi China akan mampu menyediakan perawatan medis dan asuransi yang mungkin saya butuhkan di masa depan, kata Mang Jian kepada Al Jazeera, karena takut PKC akan membuat masalah. Dia tidak ingin mengungkapkan nama aslinya. Jadi, saya memutuskan untuk pergi ke Hong Kong untuk membuka rekening bank dan membeli asuransi di sana, katanya. Sejak itu, seiring dengan bertambahnya kekayaan Nona Mang, dia hanya memperluas transaksi keuangannya di luar China. Saat ini, sebagian besar bisnisnya dilakukan melalui Hong Kong, dan baru-baru ini, dia membuka rekening bank di Singapura dan mentransfer sebagian besar asetnya ke rekening tersebut. Saya tidak ingin menaruh terlalu banyak uang di China karena menurut saya China saat ini tidak dalam posisi yang baik dalam banyak hal, katanya. Dia mengatakan ekonomi China menghadapi situasi paling menantang dalam beberapa dekade. Tingkat perlambatan ekonomi jauh lebih tinggi daripada tren historis dan pengangguran kaum muda tetap tinggi, berada di atas 17%. Pengeluaran rumah tangga, yang menyumbang sekitar 40% dari produk domestik bruto, PDB, masih jauh di bawah rata-rata global, dan pasar perumahan terus mengalami penurunan berkepanjangan dengan harga turun sekitar 8% dari puncaknya. Pada saat yang sama, dalam beberapa tahun terakhir, PKC telah menindak berbagai industri mulai dari teknologi hingga keuangan dan bimbingan belajar swasta, membuat komunitas bisnis gugup, serta hilangnya pengusaha terkemuka seperti Bowen. Bowen adalah salah satu bankir investasi terkemuka China di sektor teknologi, dan dia tidak terdengar kabarnya sejak Februari tahun 2023 ketika China Renaissance Capital, tempat dia berinvestasi, mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama dengan penyelidikan. Pihak berwenang tidak memberikan rincian tuduhan apapun terhadapnya atau status kasus apapun. Mempertimbangkan semua yang telah terjadi, saya tidak berpikir aman untuk mengandalkan pasar China. Mang mengatakan situasinya terlalu tidak stabil. Setelah mentransfer sebagian besar uangnya keluar dari China, Mang sedang mempertimbangkan untuk pindah dari China suatu hari nanti. Saya hanya seorang pemilik usaha kecil dan saya tahu banyak orang yang lebih kaya dan memiliki lebih banyak aset juga mempertimbangkan untuk meninggalkan China, katanya. Faktanya, banyak orang kaya China telah mengambil langkah ini. Laporan preferensi merek populasi bernilai bersih tinggi China yang dirilis oleh Hurun Research Institute pada Maret tahun 2024 menunjukkan bahwa hampir 40% keluarga bernilai bersih tinggi yang diwawancarai sedang mempertimbangkan untuk pindah ke luar negeri. Menurut Henley & Partners, 13.800 individu beraset tinggi meninggalkan China pada tahun 2023, naik 28% dari tahun 2022 dan yang terbanyak dari negara manapun. Perusahaan memperkirakan 15.200 jutawan China akan pindah dari China pada akhir tahun 2024 atau rekor tertinggi. Jika ini adalah awal dari tren yang meningkat, maka tren tersebut dapat menciptakan tantangan ekonomi bagi China. Alan von Marin, kepala analis dan ekonom China di Danske Bank mengatakan kepada Al Jazeera, ketika jutawan pergi, mereka sering membawa kekayaan mereka bersama mereka. Di antara investor asing di China, pelarian modal sudah berdampak. Pada kuartal kedua tahun 2024, perusahaan-perusahaan luar negeri menarik rekor $15 miliar dari China. Sarah Sue, seorang profesor media keuangan China di University of Tennessee, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa lonjakan arus keluar modal hanya akan semakin merusak ekonomi China yang sudah bermasalah.